Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Kili Suci dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dalam acara kebanggaan kita semua, di acara Kipot Kili Suci Podcast, yang selalu hadir dengan penuh informasi di bidang kesehatan dan inspiratif bagi Anda dan keluarga. Baik, di Sabtu pagi yang cerah dan penuh semangat ini, saya Lutfi akan menemani Anda selama 30 menit ke depan di acara Kipot Kili Suci Podcast. Selalu sehat dan bahagia bersama RSUD Kili Suci. Nah, gimana nih teman-teman pada pagi hari ini? Sehat semua ya? Tentu kita harus selalu bahagia dalam keadaan apapun. Nah, Sobat Kili Suci, pada pagi hari ini kita akan menampilkan sebuah episode yang tidak kalah menariknya dengan episode-episode yang kemarin. Nah, ini adalah kita membahas seputar salah satu profesi di rumah sakit. Salah satunya yaitu tentang profesi yang tidak bersinggungan langsung dengan pasien. Nah, tentunya kan selama ini teman-teman pasti taunya itu hanya bidan, dokter, perawat gitu ya. Nah, ini adalah ada profesi yang tidak kalah penting di rumah sakit, yang dimana dia tugasnya itu adalah mungkin ke pengelolaan limbah, penanganan limbah. Nah, sampai sini nih, teman-teman pasti sudah tahu ya, dan banyak yang sudah bisa menebak apa sih profesi yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Baik, pada pagi hari ini saya ditemani oleh salah satu narasumber yang begitu luar biasa, dan beliau adalah berprofesi sebagai sanitarian di RSUD Kili Suci. Langsung saja kita sambut Mbak Nina Dwi Krisnawati, ahli media kesehatan lingkungan. Selamat pagi Mbak Nina. Selamat pagi Mbak Lutfi. Nah, gimana nih Mbak kabarnya pagi ini? Sehat ya? Alhamdulillah sehat dan bahagia ya tentunya. Alhamdulillah, harus selalu sehat dan bahagia ya teman-teman. Jangan sehat saja, jangan bahagia saja, harus dua-duanya. Oke, boleh nih Mbak Nina sedikit memperkenalkan diri dan menyapa teman-teman yang sedang menyimak Kipot pada hari ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nina Dwi Krisnawati. Saya bertugas di Rumah Sakit Kili Suci ini sebagai tenaga kesehatan lingkungan atau sanitarian. Oke, baik. Teman-teman itu tadi ya perkenalan dari Mbak Nina. Nah, suaranya merdu sekali ya. Ini enggak kayak suara saya yang ya ini masih kalah merdu dengan suaranya Mbak Nina. Dan asal teman-teman tahu, ini Mbak Nina ini juga jago menyanyi loh ini. Monggo tonton yang mungkin mau berduet atau mau menghubungi. Tidak hanya konsultasi seputar apa tadi, sanitarian ya. Oke, langsung saja ya teman-teman, kita mau membahas nih. Mbak Nina, sebenarnya kan kita pernah mendengar tuh namanya kesehatan lingkungan atau sanitarian. Sebenarnya itu sebuah hal yang sama atau berbeda sih? Bisa dijelaskan? Gini ya, kalau misalnya kesehatan lingkungan itu apa sih gitu? Kesehatan lingkungan itu adalah kegiatan, jadi rangkaian kegiatannya sanitarian yang ditujukan untuk pengolahan lingkungan supaya lingkungannya itu sehat. Oke. Gitu. Kalau sanitarian itu adalah petugasnya, atau penanggung jawabnya yang mengolah lingkungan itu tadi. Oke. Gitu. Artinya kalau boleh saya simpulkan nih, ya sanitarian itu lebih ke tenaganya gitu. Betul, profesinya. Ya profesinya. Oke. Kalau kesehatan lingkungan tuh mungkin lebih ke disiplin ilmunya. Betul, begitu ya. Sekali Mbak Lutfi. Oke. Nah, jadi itu teman-teman bedanya. Jadi jangan bingung nanti ini saya kesehatan lingkungan, saya sanitarian. Jangan berdebat, itu sama saja. Sama saja. Begitu. Oke. Nah, tentunya untuk menjadi seorang sanitarian ini Mbak, ini pasti ada tahapan-tahapan pendidikan nih harus dilalui ya. Mungkin bisa dijelaskan nih pendidikan-pendidikannya. Oke. Pendidikannya gini, kalau untuk pendidikan dasarnya, kalau zaman dahulu sih, dahulu itu ada IP apa ya, D1 lah, D1 kesehatan lingkungan. Nah, itu ada. Setelah itu D1 nggak ada, yang menjadi dasar pertama adalah D3 kesehatan lingkungan. Setelah itu dibentuklah lagi di Poltekkes itu ada D4 kesehatan lingkungan. Ada D4-nya, ya, Mbak Lutfi, ada ya.
Terus meningkat lagi sekarang ada SKL, jadi ada S1 Kesehatan Lingkungan. Oh iya. Ada lagi sekarang yang terbaru ada S2 Kesehatan Lingkungan. Sudah ada S2 ya. Okay. Jadi udah lengkap ya. Nah jadi nih teman-teman pendidikannya banyak sekali. Nggak kalah dengan bidang-bidang yang lain. Udah sampai S2 loh, monggo kalau yang mau join jadi sanitarian gitu ya. Nah untuk Mbak Nina sendiri ini apa pendidikannya ini apa ini bisa disampaikan? Saya D3 Kesehatan Lingkungan. Cuman saya juga ada S1, cuman S1 saya ini sebelum saya diterima ke PNS. Oh gitu. Jadi awalnya itu dari D3. Habis itu berarti bisa ya artinya lanjut lagi ke S1. Bisa. Nah, teman-teman, jadi pendidikannya seorang sanitarian itu juga tetap terupgrade gitu loh ya. Iya. Oke. Nah, saya mau nanya nih Mbak. Untuk seorang sanitarian itu apakah bekerjanya itu bisa di semua bidang, bisa di semua tempat atau harus di sektor kesehatan? Enggak juga. Jadi sanitarian itu sangat luas ya. Di samping kita namanya kesehatan lingkungan ya, di samping kita ada di rumah sakit, puskesmas atau mungkin balai besar laboratorium khusus untuk kesehatan lingkungan itu ada. Bisa di Hiperkes, bisa di K3, macam-macam. Dan terutama kita sekarang ada yang terbaru nih, bahwa kesehatan lingkungan itu bisa masuk dalam lingkup wilayah industri. Oke. Gitu. Artinya kesehatan lingkungan itu sebenarnya kompleks ya, artinya luas sekali. Jadi tidak hanya terpacu kan kesehatan lingkungan tuh kesehatan. Jadi di bidang kesehatan dipikirnya gitu. Kesehatan di rumah sakit aja ya, atau puskesmas. Enggak ya, artinya mungkin di pabrik-pabrik, di kantor itu juga sangat dibutuhkan ya. Nah ini teman-teman nih, jadi lapangan kerjanya, tempat kerjanya tuh begitu luas. Ini banyak, nggak hanya kesehatan lingkungan, sanitasi identik rumah sakit, puskesmas, klinik, gitu enggak ya. Ya, jadi sangat luas sekali ini. Bahkan sanitarian itu juga harus memantau bagaimana kualitas dari gizi, makanan dan minuman yang disajikan ke pasien. Kita pemantauan juga. Oh, sanitarian itu juga memantau hal tersebut ya. Artinya ini kita bicara awam ya. Mungkin teman-teman taunya kalau gizi makanan disajikan itu ya sudah, itu urusannya petugas gizi. Oh bukan ya. Jadi kesehatan lingkungan di situ bahkan airnya minum yang untuk pasien aja kita teliti kualitas airnya, memenuhi syarat tidak, makanannya juga begitu, memenuhi syarat nggak. Jadi makanan yang disajikan ke pasien ini mengandung bakteri nggak, salmonellanya ada nggak, kayak gitu. Benar-benar dikontrol sekali ya. Nah ini teman-teman, jadi jangan khawatir, mungkin di rumah sakit ini banyak sekali pasien-pasien yang dirawat dengan berbagai macam penyakit ya kan. Jadi nanti takut, wah ini airnya bersih nggak? Jangan khawatir, kita sudah punya sanitarian ini yang tugasnya begitu luar biasa dalam mengontrol hal tersebut. Mungkin di balik layar ya. Iya, kita memang di balik layar. Oke. Nah tadi yang terkait salah satu tugas dan fungsi tadi kan udah dijelaskan nih, sedikit dijelaskan yang ada di rumah sakit. Mungkin ada tugas-tugas yang lain Mbak yang bisa dilakukan yang di rumah sakit? Tugasnya sanitarian ya di rumah sakit. Jadi tugas sanitarian ini banyak sekali. Kita ada program-program khusus sanitarian, itu ada satu, itu pengolahan limbah. Kita penanggung jawab dari pengolahan limbah. Limbah sendiri itu dibagi dengan limbah cair dan limbah padat. Nanti limbah padat dibagi lagi Mbak Lutfi. Oh ada lagi? Iya ada lagi, limbah padat medis dan limbah padat medis. Yang kedua kita penanggung jawab untuk penyihatan air bersih. Nah itu air bersihnya itu gimana sih kok penyihatan air bersih? Apa airnya tidak sehat atau tidak bersih? Jadi kita pemantauan kualitas air bersih. Oh gitu. Kita melakukan pemeriksaan setiap 3 bulan sekali, air bersihnya ini bagaimana, mengandung E. coli nggak, gitu, coliformnya tinggi nggak, kayak gitu. Jadi ya benar-benar di rumah sakit itu ya. Yang ketiga kita adalah pemantauan atau penanggung jawab kualitas makanan dan minuman. Seperti yang disampaikan tadi. Seperti yang saya sampaikan tadi ya. Jadi kita ada pemeriksaan rutin setiap 6 bulan sekali. Di mana makanan yang kita sajikan untuk pasien itu benar-benar makanan yang sehat, bebas dari bakteri ataupun virus. Minumannya juga begitu. Jadi benar-benar harus memenuhi kualitas air minum.
Itu ada lagi Mbak Lucy, masih ada banyak lagi ya. Tadi udah banyak sekali, ini masih ada lagi teman. Ada lagi. Jadi kita di rumah sakit juga penanggung jawab atas penyihatan bangunan dan ruang. Apa Gimana sih itu, penyihatan bangunan dan ruang itu apa? Jadi gini, ruangan yang digunakan untuk pasien itu harus memenuhi satu, lembab nggak ruangannya. Oh gitu. Jadi harus diukur kelembapannya, harus standar. Pencahayaannya gimana? Dia kurang atau gelap atau itu apa redup, kita harus harus diperhatikan ya. juga ya. Bising nggak? Jadi ada kebisingan juga. Ruangannya itu gimana? Bising nggak? Oh itu juga harus diukur juga. Ya, harus ada kebisingan standar yang wajib untuk pasien ini gimana? Kayak gitu. Okay. Nah, yang di sini yang biasanya menjadi kendala, biasanya mungkin bapak, ibu atau teman-teman yang ada di rumah, kenapa kok sampai sering terkena ISPA? Kenapa kok sering banget terkena diare? Karena kesehatan lingkungannya nggak terjaga dengan baik, gitu, gitu ya. Nah ini teman-teman ini, jadi kesehatan lingkungan itu tidak hanya seputar lingkungan mungkin yang selama ini kita tahu ya tentang limbahnya atau apa, ternyata juga makanannya juga harus dipegang oleh tenaga sanitarian. Nah kemudian kesehatan bangunan ini ternyata juga ada teman-teman. Luar biasa ini, mulai dari kebisingannya ini harus, berarti ada batasan-batasannya, ada standarnya gitu ya Mbak? Ada batasan-batasan. Luar biasa, dan pencahayaan pun juga ada ukurannya loh teman-teman. Iya. Jadi nggak boleh yang terlalu gelap, terlalu redup, terang juga nggak boleh. Iya. Berarti harus ada standarnya nih teman-teman, bagi teman-teman nih yang biasanya di rumah ini kalau nggak gelap nggak enak, nggak bisa tidur. Nah ini mungkin juga itu bisa kepengaruh ke kesehatan juga ya ternyata. Iya, Mbak. betul. Oke. Nah menyambungkan yang tadi nih Mbak, kan ada beberapa tugas yang salah satunya mungkin ke pengelolaan limbah atau apa. Ini mungkin ini bisa di-share ini tentang tugasnya dan cara penanganan limbahnya di rumah sakit ini seperti apa. Kalau misalnya pengolahan limbah cair di rumah sakit Kili Suci ini, kita pengolahannya kita periksa untuk limbahnya setiap 1 bulan sekali, pemeriksaan rutinnya. Untuk pengolahan limbah padatnya ini, yang di sini biasanya kalau kita nggak memperhatikan betul-betul di sini, ini sering terjadi timbul masalah. Di rumah sakit itu nggak boleh ada masalah untuk limbah padatnya. Harus teratasi. Jadi pengolahan limbah padat itu ada 2, limbah padat medis dan limbah padat non medis. Kalau limbah padat medis kita bekerja sama dengan pihak ketiga, PT Priaya di Mojokerto. Untuk limbah non medisnya kita bekerja sama dengan DLHKP. Gitu. Oke, artinya memang ada step-stepnya yang harus dilakukan dalam pengelolaan limbah itu ya. Jadi mulai dari timbulan awal sampai ke pengolahan akhir di TPS-nya. Jadi ini teman-teman ya yang mungkin selama ini mempertanyakan sebenarnya di lingkungan rumah sakit itu kebersihannya tuh gimana sih, jangan khawatir yang mau datang ya nggak mau datang ya, maksudnya mungkin ketika sedang dirawat atau gimana gitu, terus ini nanti kira-kira airnya bersih atau enggak, jangan khawatir, kita sudah punya seorang sanitarian ini yang tugasnya begitu banyak tapi mungkin tidak begitu terlihat ya karena memang harus dilakukan di balik layar begitu ya. Nah tadi itu selain penanganan limbah yang telah disebutkan nih, ini mungkin ada enggak sih pemilahan-pemilahan mungkin ke pengelolaan sampahnya atau apa? Ada. Jadi untuk pengolahan sampah di rumah sakit untuk limbah medis itu biasanya kita menggunakan kantong plastik warna kuning, tempat sampahnya pun berwarna kuning. Ya. Kalau untuk limbah padat yang non medis kita menggunakan tempat sampah warna hijau dan kreseknya itu warna hitam. Oke, artinya tetap ada perbedaan. Ada perbedaan, ada aturannya. Bahkan yang di dalam ruangan dengan yang di luar ruangan pun kita itu berbeda. Kebetulan Mbak Lutfi, Rumah Sakit Kili Suci ini ada proyek besar di mana kita adalah rumah sakit yang ramah lingkungan. Oke, gimana itu Mbak? Bisa dijelaskan? Rumah sakit ramah lingkungan itu adalah rumah sakit yang bebas untuk sampah. Sampahnya kita sesuaikan dengan karakteristiknya. Jadi pengumpulannya sesuai dengan karakteristiknya. Jadi dibedakan gitu ya. Ribet banget ya perbedaannya itu sama dengan yang disampaikan tadi atau ada yang beda ini? Ada yang beda Mbak Lutfi. Jadi beda lagi ya? Iya,
Kalau yang di dalam ruangan kita pakai satu tempat sampah ya, untuk non medis warna hijau biasanya tempat sampahnya. Tapi kalau di luar ruangan kita beda lagi. Tempat sampah warna hijau ini untuk tempat sampah organik. Iya. Nah, nanti ada lagi tempat sampah warna kuning. Kalau di dalam ruangan kuning untuk medis kan? Iya, betul. Kalau di luar ruangan kuning ini untuk plastik. Oh, beda lagi. Nah, beda lagi. Jadi kita ada 5 di situ ya. Untuk merahnya, 5. Iya. Hijau, kuning, merah. Iya. Merah itu adalah tempat sampah untuk limbah B3. Limbah B3 itu apa sebenarnya? Limbah B3 itu seperti baterai. Oh, itu ada tempatnya sendiri. Katrit bekas kayak begitu ya. Tempatnya oli. Itu dimasukkan ke situ, Mbak Lutfi. Terus habis itu ada lagi tempat sampah warna biru dan abu-abu. Jadi 5 ya. Yang biru ini untuk tempat sampah yang beresidu. Beresidu itu apa sih? Tempat sampah yang khusus puntung rokok. Oh, jadi di rumah sakit ini khususnya bapak-bapak. Nanti kalau misalnya ke rumah sakit Sili Suci ketemu saya, biasanya saya gerandongnya ini masalah sampah ya. Biasanya ini yang bikin teman-teman atau bapak-bapak takut kalau di Gili Suci itu pertama adalah ini puntung rokok. Puntung rokok itu tidak boleh satu pun puntung rokok itu yang berada di lingkungan di sekitar rumah sakit. Jadi harus dimasukkan ke tempat sampah yang tadi sampahnya warna biru ya, Mbak Lutfi. Iya, betul. Terus kalau untuk abu-abu ini maaf biru tadi untuk ini apa namanya? Kertas. Kalau abu-abu untuk puntung rokok. Oh, kalau yang puntung rokok itu abu-abu. Kalau biru itu yang bahan-bahan kertas gitu. Oke, nah jadi ini teman-teman ya. Jadi tadi udah dibahas kan perbedaannya. Di dalam ruangan ada tempat sampah kuning sama hijau ya tempatnya, tapi kreseknya warnanya hitam. Nah, itu pun ada standarnya. Ternyata di luar ruangan lagi, di lingkungan rumah sakit mungkin di taman atau di halaman, di tempat parkir juga ada lagi nih. Bahkan jumlahnya 5 loh teman-teman. Jadi jadi benar-benar dipilah gitu ya. Untuk tempat sampah yang kertas tadi dimasukkan di warna biru, kemudian yang residu yang puntung rokok itu di warna abu-abu, baterai ini juga beda lagi teman-teman. Ini maksudnya ke B3. Artinya memang itu ya Mbak, maksudnya itu benar-benar sangat dijaga dan benar-benar dibedakan. Jadi nah ini berarti tidak boleh ada kesalahan atau kekeliruan dalam membuang. Misalnya tadi ya di medis dimasukkan ke non medis atau begitu sebaliknya gitu ya. Ya memang harusnya nggak boleh ada kekeliruan. Dan di sanitasi juga kalau di rumah sakit Gili Suci, kenapa pengambilan sampahnya kan pagi sama siang, jam 6 pagi dengan jam 1 siang. Di situ nanti juga sama teman-teman akan dipilah lagi. Oh gitu, diproses sesuai lagi. Dengan karakteristiknya tadi. Gitu. Adakah di sini masih banyakkah misalnya pengunjung pasien yang misalnya mencampur sampahnya? Banyak sekali. Banyak sekali. Mungkin ini karena kurang entah itu kurang pengetahuan atau kan kadang ada tempat sampah yang sudah dibuang di sini gitu ya. Padahal sebenarnya itu berbeda-beda ya. Iya kan kadang orang itu masih tergesa-gesa ya mau masukkan sampah, sudahlah di sini aja. Padahal di tempat sampahnya sudah ada tulisannya juga. Sudah ada tulisannya. Sudah ada tulisannya juga di situ. Oke, jadi artinya teman-teman ini mungkin sekedar tips ya, sedikit tips bagi teman-teman yang sedang datang ke rumah sakit. Ini tolong dalam membuang sampah ini lebih dilihat lagi karena pasti di situ sudah ada tulisannya tempat sampah ini kegunaannya untuk contoh tempat sampah sampahnya tuh ini nanti tempat sampah yang lain contoh penggunaannya adalah untuk sampah yang ini. Jadi jangan udah ada tempat sampah buang gitu aja ya, nanti kasihan nih teman-teman sanitarian tugasnya udah begitu banyak sampai begitu pas diolah dipilah lagi, wah ini masih ada yang keliru ini, nah kayak gitu. Nah menyambung dari yang tadi nih, dalam pengolahan limbah kan ada memilah kan pasti banyak sekali kan paparan-paparan ataupun resiko yang bisa terjadi nih. Nah pernah nggak sih atau mungkin ada atau enggak sih seorang sanitarian yang mungkin sampai terkena paparan atau resiko dari seringnya terkena paparan dari pengolahan limbah itu tadi Mbak? Mungkin bisa dijelaskan. Kalau terkena paparan biasanya juga pengalaman ya, kalau pengalaman pribadi saya ini dulu pada saat saya masih bekerja di sanitarian di Rumah Sakit Gambiran ya, tempatnya juga di sini juga.
Oh ya, iya. Jadi di TPS non medis yang belakang sana Mbak Lutfi, itu di situ ada satu saluran, gimana saluran itu adalah untuk menampung untuk air lindi. Air lindi itu air dari buangan sampah. Air dari buangan sampah. Kebetulan di situ teman-teman itu lupa untuk menutupnya. Jadi saya terperosok masuk di situ. Kaki saya masuk di situ. Itu air itu tempatnya di bawah gitu ya. Iya. Jadi untuk akses jalan. Betul. Kayak ini loh, apa namanya? Kayak lubang hampir sama kayak buat kontrol gitu ya tempatnya. Oke. Jadi kakiku masuk di situ. Habis begitu itu adalah air lindinya sampah. Efeknya apa sih Mbak Nina kok bisa efeknya itu saya mencret itu 1 minggu. Padahal hanya kena kaki. Ya. Seperti itu. Jadi dari air sampah itu berdampak buruk juga untuk kesehatan kita. Oke, artinya itu sepele. Kelihatannya sepele karena tidak menutup tempatnya itu tadi. Akhirnya bisa mengenai orang lain dan efeknya yang begitu panjang tadi ya. Nah, terus lagi kalau misalnya teman-teman yang berada di pelayanan mungkin kalau misalnya dari jarum suntik, kadang-kala jarum suntik ini nggak masuk ke tempat safety box dengan baik ya. Tiba-tiba ada jarum suntik yang berada di sampah medis. Oh jadi salah kamar gitu ya? Salah tempat. Itu kalau misalnya tertusuk teman-teman juga takutnya itu bekasnya orang mungkin sakit hepatitis atau sakit apa begitu yang menular kan berdampak. Kebetulan alhamdulillah di rumah sakit Kili Suci ini kok belum ada ya. Jangan sampai karena di sini memang betul-betul teman-teman kalau bekerja menggunakan APD yang lengkap. Oke. Nah, artinya nih teman-teman ya sedikit cerita saja. Jadi teman-teman tenaga sanitarian itu yang selain tugasnya banyak, resikonya pun juga banyak. Betul. Dan harus ada tim yang solid. Artinya harus benar-benar timnya ini, pelakunya ini harus benar-benar sesuai standar yang ada gitu ya, Mbak. Jangan sampai yang tadi lupa ndak nutup tempatnya. Iya, tempat temannya yang terkena imbasnya. Betul. Gitu ya. Harus berhati-hati karena kita kerjanya di belakang, kita bekerjanya dengan limbah. Nah, itu yang berbahaya di situ. Apalagi nggak hati-hati ya. Iya, apalagi kalau limbah itu kan bukan sebuah istilahnya kayak sisa-sisa dari bahan tadi ya yang cair. Kan benar-benar itu mungkin kalau dari B3 ke kimianya itu kan barang yang benar-benar istilahnya kayak racun yang benar-benar dibuang gitu ya. Nah, sedangkan sanitarian itu harus benar-benar mengolah itu dengan baik. Nah, bayangkan saja itu gimana tiap hari terpapar dengan hal tersebut dan harus dilakukan. Tapi tentunya teman-teman ini tidak usah khawatir ya. Mungkin ini sekedar saran aja ya bagi adik-adik yang mungkin baru mau kuliah atau gimana, atau mungkin sekarang sudah kuliah di bidang tersebut baru semester awal. Waduh, nanti kerjaan saya seperti itu, nanti ngeri. Tidak usah khawatir. Tentunya tetap ada standarnya ya. Kita bekerja di sini kan berdasarkan SOP yang berlaku, terus menggunakan APD yang lengkap. Jadi jangan takut. Bahkan pekerjaan yang seperti itu insya Allah menjadi berkah buat kita. Iya betul, karena efeknya yang tidak terlihat tapi begitu luar biasa ya. Tadi di airnya, makanannya, gitu ya. Kita aja di sini kesehatan lingkungan sampah aja kita perhatikan, apalagi kamu. Sedikit curhat ini ya. Sampah aja diperhatikan, apalagi kamu. Oke. Nah. Tadi ya, jadi sekitar suka dukanya sebagai tenaga sanitarian atau di bidang kesehatan lingkungan tuh berarti ya tadi ya mungkin sukanya apa ini? Kok? Kalau sukanya di sini kan kita gini ya kerjanya nggak harus melulu menghadapi pasien ya. Kita bisa tahu gizi, kita bisa tahu industri, kita bisa tahu gimana sih cara mengukur pencahayaan macam-macam gitu. Kita bisa juga promosi kesehatan. Jadi Jadi kalau misalnya di puskesmas atau di rumah sakit kita bisa loh buka poliklinik kesehatan lingkungan.
Oh ada bisa, ya? Iya. Oke, jadi mungkin ini nggak tahu ya, ini atau hal yang baru yang mungkin saya sendiri juga baru tahu atau gimana. Jadi sebenarnya ada ya poli kesehatan lingkungan. Ada poli itu. keseling. Jadi poli keseling ini adalah menangani masalah penyakit yang berbasis lingkungan. Penyakit berbasis lingkungan itu apa? Jadi penyakit misalnya seperti ISPA, diare, terus habis itu pes, penyakit yang disebabkan oleh binatang pengganggu seperti tikus itu kan pes, kayak gitu. Kita bisa konsultasi untuk keselingnya. Kenapa sih kok sampai anakku sesek gitu? Oh mungkin kena ISPA. ISPA itu mungkin rumahnya lembab, kurang pencahayaan kayak begitu. Jadi ilmunya sanitasi itu banyak banget ya. Jadi mungkin nanti adik-adik misalnya tertarik, enak nggak sih kuliah di Keseling? Enak banget. Enak banget nih ya, seru sekali. Jadi nggak melulu yang tadi ya kesehatan itu ya sudah itu aja. Mungkin itu yang tahu. Tapi kalau kesehatan lingkungan, sanitasi itu nanti itu mindsetnya mengolah limbah. Terus kalau di puskesmas kan kadang ada yang namanya kalau teman saya ini sedikit cerita ya, teman saya dulu dijuluki katanya dokter jamban gitu. Iya. Dulu sih juga seputar itu gitu ya. Tapi kan kita nggak pelaksananya langsung ya Mbak Lutfi kayak di sini. Jadi kita itu ilmunya. Iyalah kita harus enak banget kita bisa ngitung berapa. Cara bangun jamban gimana? Jamban persyaratannya gimana? Kalau kita mau ngebor air bersih selisih berapa meter ya misalnya dari septic tank. Aduh enak sekali ya. Pokoknya kalau di Keseling ini ilmunya itu benar-benar bermanfaat. Mungkin tidak hanya di bidang dunia kerja, tapi untuk sehari-hari yang di rumah itu juga tentu sangat diperlukan ya. Jadi teman-teman mungkin nih yang mau mungkin bangun rumah atau gimana itu bisa kan konsultasi ke saya. Ini nih bisa menghubungi Mbak Nina di RSUD Kidisuci ya teman-teman ya. Nanti biar dikasih tahu nanti misal ukuran rumahnya sekian, nanti mau butuh kamar mandinya berapa. Gitu ya. Nah, menarik sekali ini ya. Oke. Mungkin ini ada yang mau disampaikan ini untuk teman-teman Kilisuci yang sedang menyimak atau mungkin untuk teman-teman karyawan juga seputar tentang kesehatan lingkungan ataupun sanitasi nih Mbak. Gimana Mbak Lutfi? Mungkin bisa disampaikan nih tips and trick ya secara umum aja tentang kesehatan lingkungan ataupun tentang apa sih yang harus dilakukan oleh teman-teman entah itu di rumah sakit ataupun di rumah. Kalau menurut saya, maksudnya tipnya gini aja, kalau untuk kesehatan lingkungan kita jaga diri kita dengan baik, insya Allah pasti nanti kita jaga lingkungannya juga dengan baik, terutama sampah. Jadi bagaimana caranya kita meminimalisasi sampah supaya tidak terjadi penumpukan, supaya sampahnya juga terolah dengan baik. Berawal dari kebersihan diri sendiri, lingkungan insya Allah bersih. Jadi menjaga kebersihan diri sendiri dulu, baru kita jaga lingkungan. Ya. Jadi itu tadi ya seputar kebersihan yang disampaikan oleh Mbak Nina. Nah ini nih Mbak, sepertinya sudah ada yang bertanya ini dari penyimak Kipot ini. Dari saudara Haris Wahyu ini izin bertanya, pembuangan sepuit ini mungkin tenaga kesehatan ya. Di safety box apakah harus semua utuh atau cuma jarumnya saja ya? Soalnya beda orang beda pendapat. Mungkin bisa dijelaskan Mbak. Sebenarnya kalau misalnya sesuai dengan Permenkes itu jarumnya saja yang dimasukkan ke dalam safety box supaya untuk melindungi. Tetapi apabila dimasukkan dengan sepuitnya itu sebenarnya jauh lebih bagus. Mengurangi menimbulkan resiko. Karena apa? Kalau jarumnya saja dimasukkan, kita takutnya safety box itu tidak bisa mengcover atau melindungi dengan baik. Jadi dalam rumah sakit atau puskesmas itu biasanya ada yang safety box-nya kurang standar. Mereka menggunakan itu Mbak Lutfi kardus aqua. Jadi bukan safety box yang emang benar-benar dirancang untuk safety box gitu ya. Jadi kalau misalnya menggunakan safety box-nya yang dari kardus aqua itu, kalau jarumnya saja yang dimasukkan ke situ, nanti takutnya gampang robek, kena air kan dia sudah menembus itu. Nanti malah takutnya jatuh ya. Jadi lebih baik dengan sepuitnya.
Kita menjaga dan meminimalis supaya jarum suntik itu nggak mengenai petugas atau tidak jarum suntiknya nggak sampai rusak ya kemasannya safety box itu. Oke, artinya kalau dalam spuit itu kan ada yang bagian tabungnya itu, terus ujungnya kan ada yang jarumnya itu. Artinya memang sebaiknya lebih disarankan ya sudah begitu selesai dipakai langsung dimasukkan semua. Jadi tidak perlu yang dilepas dulu terus baru dimasukkan gitu, enggak ya. Kalau di Rumah Sakit Gili Suci kebetulan itu untuk jarum suntik, untuk spuit itu kan masuknya di sampah medis. Oh gitu ya. Okay. Jadi dari jarum suntik ini nanti akan juga saya masukkan lagi ke sampah medis di TPS-nya. Kita jadikan satu. Ya. Artinya itu mungkin untuk lebih ke precaution atau perlindungannya gitu betul. Ya. Lebih baik dengan spuitnya aja ya Mas Haris supaya aman. Jadi yang perlu dilindungi itu juga selain dari cara pengolahannya itu tadi juga diri kita juga harus tetap dilindungi ya. Betul. Yang pertama itu ya. Oke. Nah mungkin itu tadi ya teman-teman yang disampaikan begitu banyak sekali ini yang sudah disampaikan sama Mbak Nina, mulai dari apa sih sanitasi itu, apa sih keseling itu, kemudian pendidikannya, setelah itu apa sih tugas dan fungsinya itu, dan ini mungkin juga sedikit atau mungkin banyak ya merubah mindset dari teman-teman dan juga mungkin saat ini adik-adik yang mau mengambil ke jenjang perkuliahan atau mungkin saat ini sedang duduk di bangku perkuliahan di pendidikannya berarti kesehatan lingkungan ini ya. Nah ini jadi tahu nih tugasnya ternyata seperti ini loh. Jadi tidak melulu ke pengolahan limbah atau ke sampah-sampah aja enggak. Jadi begitu banyak seperti tadi ya, dari bangunan pun yang mungkin selama ini teman-teman yang bangun rumah ya sudah bangun rumah. Nah itu ternyata juga ada hitungannya nih teman-teman. Jadi luar biasa nih. Tidak hanya di bidang kesehatan tapi juga secara umum gitu ya Mbak. Nah oke. Ini sepertinya ini teman-teman sudah pada memahami ya, semoga memahami atas apa yang sudah disampaikan. Jadi demikianlah perbincangan kita pada hari ini. Semoga apa yang sudah kita sampaikan dan sudah kita dengar, sudah kita simak bersama-sama memberikan manfaat yang begitu luar biasa bagi kita semua dan orang-orang yang di sekitar kita. Nah baik, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan ya teman-teman. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan tentunya dengan informasi yang inspiratif dan tidak kalah menarik. Baik, saya Lutfi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. RSUD Gili Suci, sehat bahagia.